Apa tidak Sontoloyo itu? Ya, apa tidak Sontoloyo? Ya, apa tidak Sontoloyo? Dan di sini saya ingin mengkomparasi. Ketika kemarin saya melihat seorang Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang mengklarifikasi meminta maaf karena apa? Membuat video dengan hiu. Membuat foto, megang hiu, berfoto dengan hiu, dan lain sebagainya. Itu bagian bukan syariat. Perhatikan sekali lagi, itu bukan syariat, itu bukan hukum fikih yang dimana Ustadz Syafiq Riza Basalamah menebarkan syubhat di situ. Tetapi itu hanya perkara kegiatan sosial biasa, berenang dengan hiu dan lain sebagainya. Itu bukan bagian syariat. Tetapi beliau meminta maaf teman-teman. Kita bandingkan dengan Ustadz Adi Hidayat, yang dimana kemarin sudah beberapa kali melakukan kesalahan di dalam berfatwa, dikritik teman-teman. Ketika dikritik menyatakan apa? Menghujat, hasut, iri, dengki katanya. Ya Allah, apa tidak Sontoloyo itu? Ya, apa tidak Sontoloyo? Perbedaan antara Ustadz Syafiq Riza Basalamah dengan Ustadz Adi Hidayat jomplang teman-teman. Padahal bukan perkara syariat. Ustadz Syafiq meminta maaf. Bahkan ketika gaduh kemarin dibubarkan, beliau meskipun tidak salah, ingin mengisi kajian perkara akhirat, beliau minta maaf. Kalau memang salah, minta maaf. Oh enggak, kalau Ustadz yang paling luar biasa, paling jos itu ya, enggak minta maaf. Bener, selalu bener. Ya, kita yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat YouTube channel Ustadz Lawyer Dakwah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat afiah, diberikan kelancaran dari segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanggapi video Harry Pras baru-baru ini, yang mana yang bersangkutan belum juga berhenti di dalam ataupun membahas daripada Ustadz Adi Hidayat, yang mana dalam ceramahnya beliau Ustadz Adi Hidayat berinteraksi dengan wanita non-muslim, dan di situ ada perbandingan antara ayat yang disebutkan oleh Ustadz Adi Hidayat dengan kitab Injil yang disebutkan oleh lawan interaksi dari Ustadz Adi Hidayat. Dari pihak yang pro dengan Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwasannya mirip itu belum tentu sama. Nah, tapi dari pihak orang yang kontra dengan Ustadz Adi Hidayat sebagaimana Harry Pras mengatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat betul-betul menyamakan antara Al-Quran dengan Injil. Ayat yang disebutkan oleh Ustadz Adi Hidayat, secara langsung Ustadz Adi Hidayat dalam keadaan sadar telah menyamakan ayat tersebut dengan Injil. Sehingga menurut orang-orang yang kontra dengan Ustadz Adi Hidayat, kondisi tersebut sangatlah fatal. Dan ada keyakinan bahwa dari pihak yang kontra, Ustadz Adi Hidayat itu takut dalam artian menyebutkan bahwasannya Isa itu bukan anak Tuhan. Nah, lagi-lagi setiap perkataan harus dibuktikan. Setiap kritik juga harus dibuktikan. Ya. Ketika kita mengkritik seseorang harus dibuktikan. Oke, buktinya adalah video yang tersebar yang sudah viral terhadap potongan ceramah yang diposting oleh Harry Pras berkenaan ketika Ustadz Adi Hidayat menjelaskan Quran surah Maryam dengan kitab Injil. Nah, kita akan lihat ada video di mana Ustadz Adi Hidayat sangat mutlak, sebagaimana tidak sama dengan apa yang selama ini kita sangkakan dengan beliau, yang mana katanya beliau itu kebablasan dalam toleransi. Ya, coba kita lihat video berikut ini. Kebaikan pada saudara-saudari kami sebangsa setanah air yang barangkali akan
merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember. Bagi umat Kristiani yang barangkali akan merayakan Natalnya, saya memohon maaf Adi Hidayat sebesar-besarnya kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi bukan berarti itu semua menjadikan kami tidak harus saling berbagi dalam kebaikan masalah urusan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kami hadir bersama Anda semua dalam urusan kemanusiaan. Jika ada yang dibutuhkan, kami tampil insya Allah. Ada hal yang dibutuhkan, kami berbagi. Ada kasih sayang kami berikan. Tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember, karena ini kaitan dengan perayaan ibadah, kami tidak bisa mengucapkan ucapan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik. Kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan insya Allah. Terlihat jelas di video tersebut adalah momen di mana ketika 25 Desember. Di situ Ustadz Adi Hidayat meminta maaf yang sebesar-besarnya bahwasannya beliau tidak dapat mengucapkan selamat dengan orang-orang Kristen. Dalam artian di sini Ustadz Adi Hidayat tahu betul apa yang disebut dengan Natal. Jadi Natal itu adalah disnatalis, yang artinya merayakan hari lahir Isa anak Tuhan menurut orang-orang Kristen. Sehingga kata Ustadz Adi Hidayat, beliau tidak mampu mengucapkan itu karena memang tidak diizinkan gitu di dalam agama dalam mengucapkan hal tersebut, dan memang dilarang menurut kepercayaan orang Islam. Nah, ini akidah, ini permasalahan syariat. Harry Pras tadi mengatakan bahwasannya Ustadz Syafiq Basalama bukan masalah syariat, dia bisa minta maaf. Nah, sekarang saya buktikan bahwa dalam urusan syariat Ustadz Adi Hidayat bisa meminta maaf. Itu satu. Yang kedua, yang selama ini Anda sangkakan kepada Ustadz Adi Hidayat terkait bahwasannya Ustadz Adi Hidayat tidak mampu ataupun tidak berani mengatakan Isa itu utusan Allah kepada orang Nasrani, itu salah total. Karena di momen tanggal 25 Desember beliau sangat mutlak mengatakan bahwasannya tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena memang tidak diizinkan di dalam ajaran kita, tidak diyakini di dalam agama kita tersebut. Ya. Sebab Islam meyakini bahwasannya Isa adalah utusan Allah, bukan anak Tuhan. Sehingga beliau meminta maaf yang sebesar-besarnya tidak mampu untuk mengucapkan selamat Natal. Dan ini adalah salah satu bentuk penghormatan Ustadz Adi Hidayat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dalam berakhlak. Nah, jadi dalam urusan syariat beliau bisa untuk minta maaf. Artinya di sini tolonglah jangan dibuat framing-framing yang seakan-akan mencari kesalahan-kesalahan beliau. Adapun kalau memang beliau itu betul-betul salah, apalagi beliau adalah seorang yang punya tugas dakwah, yang mana di dalam hal ini urusan agama Islam yang membidangi adalah Majelis Ulama Indonesia. Kalaupun yang harus menuntut salah itu dan menuntut minta maaf itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Tapi nyatanya setelah video itu viral, Majelis Ulama Indonesia tidak mempermasalahkan itu. Kenapa demikian? Karena MUI itu lebih cerdas daripada Anda Harry Pras. Ya. MUI yang isinya di dalamnya ulama, sangat gamblang, jelas. Singkatan dari MUI adalah Majelis Ulama Indonesia, perkumpulan para ulama di Indonesia. Anda ingin menyalahkan MUI lagi kalau gitu? Anda ingin menghina atau mengkritik MUI lagi kalau begitu? Seharusnya bila mana kita mengkritik orang, minimal kita itu bisa memiliki keahlian di atas orang yang kita kritik. Bagaimana mungkin kita dapat mengkritik seorang montir apabila kita tidak tahu mesin? Kan begitu contohnya. Kita ingin mengkritik montir, tapi kita nggak tahu mesin. Kan nggak nyambung. Sama halnya dengan penonton bola. Yang mana dalam hal ini Ronaldo dan Messi bisa jadi Anda goblok-goblokin, bisa Anda kritik abis-abisan, sedangkan keahlian skill Anda dalam main bola jauh daripada Messi dan Ronaldo. Kenapa? Karena Anda hanya penonton, kan begitu. Nah, jadi
saya ingatkan lagi bahwa kalau memang Ustadz Adi Hidayat salah, Majelis Ulama Indonesia sudah pasti turun tangan. Kenapa Majelis Ulama Indonesia ini diam? Karena mereka cerdas, tahu bahwasannya Ustadz Adi Hidayat tidak berniat untuk menyamakan antara Nabi Isa alaihi salam versi Islam dengan versi Nasrani. Kan begitu. Nah, ini sebagai penutup ya, ada video yang saya harap nih sampai kepada Heri Pras, beliau bisa merenungi ya apa yang selama ini beliau lakukan terhadap para ulama ya. Ini dia. Ketika lisan Anda sudah tajam pada seorang ulama, maka itulah awal kehancuran karir Anda dalam kehidupan dunia. Ingat baik-baik kalimat itu. Ya, jadi harus waspada. Baik orang seperti Heri Pras ataupun Heri Prasnya sendiri, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperuntukkan taubat untuk kita semua. Sangat jelas dikatakan, ketika lisan kita sudah mulai tajam kepada ulama, maka ingatlah itu adalah tanda awal kehancuran karir kita di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ketika ada orang yang tidak sependapat dengan kita, wajadilhum billati hiya ahsan. Al-Quran gamblang sekali. Apakah ada hukum di atas Al-Quran? Al-Quran sangat gamblang sekali memberikan nasihat kepada kita ketika ada orang yang tidak sependapat dengan kita, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, tolak hal tersebut dengan cara yang baik juga. Amar ma'ruf, nahi munkar. Nahi munkar juga dengan cara yang ma'ruf, dengan yang baik. Oleh karenanya mungkin ada orang-orang yang mendukung Heri Pras mengatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat bukan ulama. Sangat jelas, di mana Heri Pras berkali-kali menyebut nama Ustadz Adi Hidayat dengan panggilan Ustadz. Berarti yang bersangkutan mengakui bahwa Ustadz Adi Hidayat adalah ulama. Ya kan? Heri Prasnya sendiri kok yang bilang, ya, menyebut nama Ustadz Adi Hidayat dengan gelar ustadznya. Artinya beliau masih menganggap bahwa Ustadz Adi Hidayat adalah ulama. Hati-hati. Ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang menonton maupun diri saya sendiri. Kita yakin bahwasanya al-insan mahalul khata' wan nisyan. Semua manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak tidak bertanya kepada kita tentang salahnya Ustadz Adi Hidayat, tentang salahnya Ustadz Syafiq Basalamah, tentang salahnya Ustadz Fulan. Tapi kita akan disibukkan dengan aib kita masing-masing, dengan kesalahan kita masing-masing. Tidak ada waktu bagi kita kelak di alam barzah, di alam akhirat, untuk menengok ke aib orang lain, sedangkan aib kita juga ada. Insyaallah taubat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya itu belum sampai kepada kerongkongan. Dan insyaallah kita sayang dengan saudara-saudara kita yang seiman, walaupun mereka memilih manhaj Wahabi atau yang mereka kenal dengan Salafi. Apabila mereka baru berhijrah, tolong manfaatkan waktu kalian, manfaatkan waktumu, jangan untuk mencari kesalahan orang-orang yang tidak sependapat denganmu, tapi perbanyaklah belajar. Karena ibarat padi yang makin banyak isinya, dia semakin menunduk. Ya, semakin menunduk. Itulah padi. Semakin banyak ilmu, insya Allah kita semakin tawadhu. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.